Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di acara Ngopi Pai Pikiran Lampung TV. Bersama saya Heni Rahmawati dan rekan saya Anggi Octavia. Bagaimana Anggi untuk kabarnya hari ini? Alhamdulillah Hen, baik. Kalau kabar Heni sendiri bagaimana Hen? Alhamdulillah baik juga nih Anggi. Ini tema podcast kita kali ini apa Hen? Nah, untuk tema podcast kita pada kali ini yaitu 1 jam bersama Bapak Marindo Kurniawan. Beliau merupakan PJ Bupati Pringsewu sekaligus Kepala BPKAD Provinsi Lampung. Nah, kebetulan Bapak sudah datang di studio Pikiran Lampung TV. Bapak, selamat datang Bapak di studio Pikiran Lampung TV. Bagaimana Pak kabarnya? Ya, baik, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak boleh dong sapa-sapa pemirsa Pikiran Lampung TV yang ada di rumah Pak. Ya, tadi saya sudah salam ya. Terima kasih pada Pikiran Lampung dan para pemirsa podcast Pikiran Lampung. Sebuah kebanggaan bagi saya bisa diundang di kantor yang cukup megah dan luas ini, Pikiran Lampung. Mudah-mudahan dengan acara pada hari ini bisa menambah wawasan kita semua. Nah, beliau juga saat ini sedang ramai diperbincangkan karena kinerjanya sendiri luar biasa ya. Oh iya, nggak ramai-ramai enggak. Benar sekali. Kembali ke pertanyaan baik dari masyarakat maupun dari kami sendiri nih Pak. Apa sih Pak rahasia yang Bapak lakukan dalam proses pengawalan pilkada kemarin sehingga berjalan dengan aman dan kondusif terutama di wilayah Pringsewu itu sendiri? Ini pertanyaannya titipan apa pertanyaan ini? Dari sebenarnya? Pertanyaan sebenarnya Pak. Dari kami sendiri Pak. Oke. Jadi pilkada di Kabupaten Pringsewu alhamdulillah berjalan dengan kondusif berkat semua kerja keras semua pihak. Saya juga mengapresiasi pihak keamanan Polres melalui Pak Kapolres, Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu, Pak Kajari dan Pak Dandim, dan unsur penyelenggara pilkada yaitu KPU, unsur pengawasan Bawaslu, dan juga semua pihak dari Pemkab Pringsewu yang ikut serta memantau pelaksanaan dari sisi persiapan anggaran sampai dengan pelaksanaan pilkada itu sendiri. Yang alhamdulillah semua calon juga tertib, sadar bahwa pelaksanaan pilkada ini harus kondusif sehingga masyarakat bisa bergembira, bisa merasakan pesta demokrasi di Kabupaten Pringsewu. Bapak, kalau untuk terkait penanaman kembali tanaman bambu yang Bapak canangkan kepada masyarakat Kabupaten Pringsewu sejauh ini sudah seperti apa sih Pak perkembangannya? Oke, ya, tanam bambu ini kan saya hanya mengulang kembali ya bahwa Kabupaten Pringsewu itu ditakdirkan nama kabupatennya aja sudah Pringsewu, berarti bambu 1000. Bahwa Kabupaten Pringsewu ditakdirkan berasal dari tanaman bambu yang ada di Kabupaten Pringsewu. Saya mengulang kembali karena dengan adanya ikon bambu itu membuat karakter yang kuat pada Kabupaten Pringsewu. Nah, sehingga masyarakat di Pringsewu, kemudian Provinsi Lampung dan khususnya di Indonesia itu akan diingat ketika ada bambu bahwa ingat ada Kabupaten Pringsewu di Lampung. Dan ada hilirisasinya, selain pohon bambu juga produk-produk kerajinan UMKM dari bambu, sehingga nanti kalau masyarakat melihat ada kerajinan bambu, kalau misalnya mbaknya itu makan di restoran tuh ada tempat piring yang disediakan dari bambu, tudung saji dari bambu, maka ingat dengan Kabupaten Pringsewu. Ya, gitu. Berarti untuk bambu itu sendiri menjadi ikonik dari ikon utama dari Kabupaten Pringsewu adalah bambu. Agar masyarakat luar kalau mengingat ada bambu ingatnya Pringsewu gitu. Kembali ke pertanyaan ya Pak. Beberapa waktu yang lalu Dekrave telah diresmikan oleh PJ Ketua Dekransa Provinsi Lampung. Seberapa besar pengaruhnya terhadap pelaku UMKM yang ada di Pringsewu itu sendiri Pak? Ya baik, saya berterima kasih karena Bu PJ Ketua TPBKK Provinsi Lampung, bahkan Pak PJ Gubernur itu sudah hadir di sana. Kita semua ikut mensupport adanya Dekrave. Jadi Dekrave ini ada di sebelah Dekranasda. Kita tahu bahwa Dekranasda itu tempat pemerintah untuk menyajikan
produk-produk UMKM. Lalu ketika produk-produk UMKM itu ada, masyarakat butuh tempat untuk bisa menikmatinya. Nah, maka Dekrafe itu muncul. Ide Dekrafe yang kebetulan memang lokasinya strategis ada di lintas lintas jalan lintas barat gitu. Sehingga ketika para pemudi melewati lintas barat tersebut, dia akan melihat ada Dekrafe. Jadi ada tempat pusat UMKM, ada juga pusat kuliner, bahkan tempat spot foto di situ. Jadi dengan view sawah yang terbentang luas, maka harapannya Dekrafe menjadi sebuah destinasi wisata kuliner, wisata UMKM Kabupaten Pringsewu. Nah itu. Bapak, bagaimana awal tercetusnya ide menjadikan Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten pertama di Lampung, bahkan di Indonesia nih Pak, sebagai sentra perkebunan anggur Pak? Oh, ya alhamdulillah saya mengulas bahwa di Pringsewu itu sebenarnya identik dengan pertanian. Maka padi adalah tulang punggung dari mata pencarian di Kabupaten Pringsewu. Hampir 30% mata pencarian ekonomi di Kabupaten Pringsewu adalah pertanian padi. Namun petani ini juga selain melakukan usahanya di pertanian padi, dia harus punya nilai tambah. Jadi untuk mengisi kekosongan dia, maka dia harus ada usaha lain selain padi. Maka ketika di sana sudah mulai menanam anggur, membudidayakan anggur, ini menjadi sebuah nilai tambah ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu. Nilai tambah ekonomi itu kita tahu bahwa petani ini harus sejahtera, petani harus tersenyum dengan hasil panennya. Nah, dengan adanya anggur, dengan potensi pasar yang luar biasa, hari ini Indonesia masih impor. Indonesia masih impor, Pringsewu itu memasok hanya kebutuhan dari nasional itu hanya sekian persen, belum memenuhi kebutuhan nasional. Nah, sehingga potensi pasarnya luar biasa. Kebetulan Direktur Buah Kementerian Pertanian itu hadir di Provinsi Lampung, wabil khusus di Kabupaten Pringsewu. Beliau melihat potensi yang ada di Kabupaten Pringsewu, lalu meminta saya untuk mendeklarasikan bahwa Pringsewu sebagai kabupaten anggur pertama di Indonesia. Kalau anggur, budidaya anggur ada di mana-mana, namun yang disupport penuh oleh pemerintah kabupaten dan itu diakui oleh Kementerian Pertanian hanya di Kabupaten Pringsewu. Nah, mudah-mudahan dengan dideklarasikannya Kabupaten Pringsewu sebagai kabupaten anggur, maka support dari Kementerian Pertanian, dukungan anggaran dan stakeholder terkait dalam rangka memastikan anggur di Kabupaten Pringsewu itu akan turun di Kabupaten Pringsewu. Pun dukungan dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya. Kita lihat bagaimana Pak Gubernur dan Ibu PJ Ketua TPPKK Provinsi Lampung pun hadir untuk ikut mendorong, untuk ikut mempromosikan tentang budidaya anggur di Kabupaten Pringsewu. Insya Allah selain tadi ada ikonnya bambu, ada ikonnya sawah dan padi, ada juga anggur yang sekarang menjadi selain untuk nilai tambah petani, juga menjadi destinasi wisata, wisata buah, nah, gitu kan. Sekarang kalau mau ke anggur, selain dia ke Dekrafe, melihat sawah, lihat rumput, juga melihat kerajinan bambu, juga akan melihat anggur. Petik buah anggur langsung di pohonnya. Nah, berarti itu bisa dinikmati secara masyarakat secara umum gitu ya bisa, Pak? bisa dong. Iya, bisa langsung dinikmati masyarakat, tapi ditimbang dibayar. Iya, benar. Kalau nggak rugi petaninya Mbak. Iya, tekor dia, mahal juga dia bikin cari padi, ya kan dari pupuknya gitu loh, gitu ya. Juga ya Pak. Iya. Nah, kalau untuk harapan Bapak kedepannya nanti, apakah ada rencana lagi nih Pak untuk petani itu sendiri, inovasi yang akan Bapak berikan? Iya, ya, pasti ya. Saya sih beruntung karena pertama Kabupaten Pringsewu itu kan tidak seberuntung kabupaten tetangga. Kabupaten tetangga Pringsewu itu punya laut, punya pantai, punya ekosistem ekonomi biru ya gitu kan. Nah, Pringsewu nggak punya itu. Dia tidak dianugerahi dengan wisata yang alamiah. Tapi Pringsewu saya menilai punya anugerah sumber daya manusia yang cukup tinggi. Nah itu. Nah sehingga muncullah ide-ide inovasi yang ada di Kabupaten Pringsewu.
Nah, termasuk di dalamnya dari petani-petani anggur, petani-petani yang sudah ada, mereka sudah punya inovasi-inovasi bagaimana untuk mengurai masalah-masalah pertanian. Contoh ketika pupuk subsidi itu susah diperoleh, mereka menggunakan pupuk organik. Mereka berpikir keras bagaimana bisa menciptakan pupuk organik yang bisa digunakan untuk pengganti pupuk pupuk kimia, nah, gitu. Dan tentunya saya mendorong itu, maka saya mendorong melalui Dinas Pertanian untuk memberikan pelatihan-pelatihan, memberikan benchmark ke dinas-dinas ke daerah lain. Kemudian juga kita mendukung permodalan dari petani, juga melibatkan BUMN dan stakeholder terkait. Mungkin itu. Sampai ke tata niaga ya, tata niaga petani, kemudian pengolahannya, penyimpanannya, semua kita perhatikan secara detail, sekuensial waktu dari masing-masing kegiatan olah pertanian itu. Gitu, Mbak. Iya, Pak. Bapak selama Ya. Bapak menjabat sebagai PJ Bupati, adakah kendala Pak saat Bapak sedang menjalani tugas? Ya, terima kasih ya. Jadi saya merasa tidak ada kendala sama sekali berkat dukungan dari jajaran pemerintah Kabupaten Pringsewu, baik itu Sekda, asisten, staf ahli, Sekwan, spektur, semua kepala OPD sampai ke camat, kepala desa, semua bahu-bahu support semua. Dan alhamdulillah Forkopimda di Kabupaten Pringsewu, kepolisian, Kapolres, Kajari, kemudian Dandim, itu semua bekerja bersama-sama gitu, bersama, sehingga tidak ada yang terasa berat, semua terasa ringan dan bahkan ya itu santai-santai aja sehingga berjalan dengan Berarti baik. bisa dikatakan bahwa di pemerintahan Pringsewu itu sendiri kekeluargaannya sangat erat ya, gitu. Iya, insya Allah. Karena mereka saling bahu-bahu tadi ya Pak ya? Iya, saling bau-bau dan rasa ingin unggul, rasa ingin membawa Kabupaten Pringsewu unggul dari yang lain itu sangat luar biasa, sangat tinggi. Gitu. Kompetisi dengan daerah lain ingin membuat Kabupaten Pringsewu lebih unggul. Dan itu terbukti sampai dengan hari ini. Nah, Pak, apa harapan Bapak selaku PJ Bupati Pringsewu kepada Bupati Pringsewu definitif nantinya, Pak? Yang terpilih nanti ya? Iya, Oke. benar sekali. Saya mengucapkan selamat lah kepada nanti Bupati siapapun yang terpilih, yang akan dilantik nanti di bulan Februari, dan tentunya amanah untuk membawa kesejahteraan, kemakmuran bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu ada di pundak Bupati Wakil Bupati terpilih nanti. Saya menitipkan amanah itu kepada nanti Bupati yang definitif yang terpilih, agar pada akhirnya masyarakat Kabupaten Pringsewu bisa lebih maju dan bersama-sama dengan pemerintah Provinsi Lampung dan stakeholder terkait mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045 nantinya. Nah itu bersama-sama sinergi dengan pemerintah pusat. Iya, benar sekali. Gitu, Ya, Mbak. Pak, seperti yang kita ketahui, Bapak Presiden mencanangkan program swasembada pangan sebagai salah satu kabupaten penyumbang hasil pertanian terbesar, Pak. Apa langkah Pemkab untuk mempertahankan bahkan meningkatkannya, Pak? Oke, tentunya kita melaksanakan kegiatan-kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi ya. Intensifikasi bagaimana memastikan petani memperoleh pupuk, memperoleh benih yang baik, kemudian tata niaga dari petani dan permodalan. Kemudian ekstensifikasi itu ya harusnya perluasan. Namun ya itu ketika arealnya masih memungkinkan maka kita melakukan cetak sawah. Iya. Nah semua itu tentunya butuh koordinasi sinergi semua pihak dan pasti support dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi Lampung dan pemerintah pusat. Nah yang namanya swasembada pangan juga butuh tata niaga tentang petani. Tentunya kita butuh sentuhan dari pemerintah provinsi agar hasil panen petani-petani ini dapat dirasakan petani dengan harga yang baik dan petani dapat merasa bahagia dan tersenyum dengan hasil panennya. Ya, benar sekali. Gitu. Baik maupun masyarakat juga mampu merasakan harga pangan-pangan yang lumayan. Iya, gitu dong. Nah, Bapak sebagai Kepala BPKAD di tahun ini pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, bahkan diapresiasi oleh beberapa
Nah, bagaimana rencana Bapak di tahun 2025 nanti agar proses keuangan ini berjalan lebih baik lagi, bahkan lebih terstruktur lagi? Iya ya, kalau bicara pengelolaan keuangan itu kan bicara akuntabilitas. Iya. Jadi bagaimana masing-masing pengelola keuangan mempunyai kompetensi dalam pengelolaan keuangan. Iya. Selain memang integritas dalam mengelola keuangan, sehingga dalam rangka pengelolaan keuangan itu semua menyadari akan adanya regulasi dan konsekuensi ketika menyalahgunakan pengelolaan keuangan tersebut. Dan untuk alat bantunya tentu kita punya transparansi, bukan alat bantu. Jadi salah satunya poin selanjutnya adalah transparansi dalam pengelolaan keuangan. Transparansi ini tentunya butuh alat bantu, namanya sistem dan aplikasi. Sistem aplikasi ini kita sudah didampingi oleh tentunya BPK dan Kemendagri menggunakan SIPD, dan SIPD ini alhamdulillah Lampung dianggap baik dalam mengimplementasikan SIPD dan dalam rangka pengelolaan keuangan dan konektivitas dengan perbankan alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Ya, mudah-mudahan harapannya pengguna pengelola SIPD dan pengelola keuangan di OPD masing-masing pemerintah Provinsi Lampung bisa mampu menerjemahkan pengelolaan keuangan itu secara utuh. Mungkin itu. Iya, Pak. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Bapak, pertanyaan terakhir dari saya, Pak. Oh, waduh, terakhir nih udah ya. Iya, Pak. Apakah ada rencana mengenai pengelolaan aset dan pembangunan di Kota Baru di tahun 2025, Pak? Oke, baik ya. Saya ini kan Kepala BPKAD. Jadi catatan aset. Kalau masalah pengelolaan aset, saya pastikan bahwa BPKAD itu tempatnya mencatat, mencatat aset. Namun yang memiliki aset itu adalah di masing-masing OPD. Jadi kalau misalnya ada aset eks perkebunan ataupun eks kebun atau perkebunan, itu ada di dinas perkebunan. Kemudian kalau misalnya stadion Pahoman gitu, nah itu yang memiliki adalah Dispora gitu. Kami BPKAD hanya mencatat bahwa ada aset itu yang dimanfaatkan, yang dipelihara, yang dijaga oleh OPD terkait gitu. Misalnya lagi ada Kominfo, dia ada kantor di satu tempat, maka itu Kominfo yang memelihara menjaganya. Nah, kaitan dengan Kota Baru ini kan sebuah kebijakan, tidak bisa saya putuskan sendiri karena kebijakan Kota Baru ini adalah kepala daerah dan juga tentunya DPRD gitu. Nah, DPRD ini juga punya hak budgeting, hak pengawasan, hak juga pengelolaan dari pemerintahan. Nah, kita hanya mendorong bahwa kepala daerah bersama dengan DPRD mampu menghasilkan kebijakan yang terbaik dalam mengelola Kota Baru, karena kita sangat paham keterbatasan fiskal dalam mengelola Kota Baru itu sangat terbatas gitu kan. Nah, sehingga kalau dia bertahap dan apa saja menjadi prioritas terlebih dahulu, ya tentunya itu sangat mungkin. Tapi itu semua adalah kebijakan dari kepala daerah dan DPRD, tentunya disokong oleh dukungan dari DPRD. Mudah-mudahan diketemukan, dipastikan ada kebijakan yang terbaik untuk Kota Baru ya. Gitu. Pak, sebelum bincang-bincang kita pada sore hari ini ditutup, boleh dong kasih pesan-pesan untuk pemirsa Pikiran Lampung TV yang ada di rumah, Pak? Terutama masyarakat Prince Sewu itu sendiri, Pak. Oke, ya baik. Terima kasih. Saya sebagai PJ Bupati Prince Sewu tentunya mengucapkan terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kabupaten Prince Sewu selama saya menjabat di Kabupaten Prince Sewu. Alhamdulillah kemarin sudah menyelesaikan target utamanya, yaitu pelaksanaan pilkada serentak. Dukungan dari masyarakat, dukungan dari tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, alim ulama di masyarakat Kabupaten Prince Sewu sangat luar biasa, dan jajaran pemerintah Kabupaten Prince Sewu serta Forkopimda Kabupaten Prince Sewu, saya mengucapkan terima kasih sehingga target utama bisa terlaksana dan program-program pembangunan menghantarkan APBD perubahan APBD 2025 sesuai dengan regulasi pemerintahan sudah dilaksanakan. Harapannya nantinya apa yang saya lakukan dengan dukungan semua pihak, insya Allah nanti akan membawa keberkahan, membawa kebaikan bagi masyarakat Kabupaten Prince Sewu, dan insya Allah nantinya membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Prince Sewu. Amin ya rabbal alamin.
gitu. Bapak terima kasih sudah Sama-sama, datang ke podcast ya, Mbak. Pikiran Lampung Ya. TV ya Pak ya. Oke. Dan demikian pemirsa Pikiran Lampung TV, bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan Bapak PJ Bupati Haji Marindo Kurniawan. Iya. Dan jangan lupa saksikan podcast-podcast kami selanjutnya di channel Pikiran Lampung TV. Saya pamit undur diri. Saya Hendy Ramawati pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu gitu. Waalaikumsalam. Iya. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi pun. Atas nama pemerintah Kabupaten Pringsewu dan atas nama pribadi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas dipilihnya Kabupaten Pringsewu, wabil khusus Kecamatan Pagelaran dan Pekon Lugusari ini yang mendapatkan bantuan pompa dan pembangkit listrik tenaga surya. Kita sangat paham tadi Pak JM sudah menjelaskan bahwa PT Bukit Asam ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang tambang. Lalu apa hubungannya dengan Kabupaten Pringsewu? Ya nggak ada hubungannya sebenarnya. Tambangnya ada di Muara Enim, lalu pelabuhannya ada di Tarahan, maka disebut Bukit Asam Tarahan. Lalu jalurnya, kereta apinya dari Muara Enim sampai dengan Tarahan tidak melewati Pringsewu, Bapak Ibu semua. Dia melewati beberapa kabupaten, tapi tidak melewati Pringsewu. Artinya berkat ridha Allah Subhanahu wa taala, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bukit Asam memberikan bantuan CSR-nya ke Pekon Lugusari. Aplaus dulu untuk Bukit Asam. Ini sebuah karunia bagi kita semua. Di tengah keterbatasan fiskal, budget constraint kita memang sangat sangat sedikit, sehingga memang konsentrasi pemerintah baik untuk infrastruktur jalan, infrastruktur pertanian, kemudian infrastruktur perkebunan, itu kita bagi semua, ditambah lagi bagaimana Pringsewu membangun sumber daya manusianya. Nah, hari ini ada Bukit Asam yang hadir di tengah-tengah kita memberikan bantuan yang sangat membantu bagi petani di sini. Sangat berterima kasih dengan adanya program ini, bahkan berharap bisa panen 2 kali, terutama dalam keadaan musim kemarau seperti ini. Ini ibarat
di padang pasir hujan turun nih Pak JM. Nah jadi ini luar biasa bagi kami di Kabupaten Pringsewu. Nah harapannya ke depan, nah, setelah kita puji kita minta gitu kan. Harapannya ke depan, itu ada camat-camat yang lain juga berharap Pak. Bukan hanya di Pagelaran, tapi kita punya 9 kecamatan yang memang pertanian menjadi tulang punggung bagi ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Bahkan pertanian di Pringsewu menjadi tulang punggung bagi Provinsi Lampung. Bagaimana produksi pertanian kita di Pringsewu mengalami surplus, begitu ya Pak Hendrit ya, Pak Bulita ya, itu yang menangani ketahanan pangan sama pertanian yang digawangi oleh Pak Asisten 2 itu. Nah itu, artinya memang luar biasa potensi yang bisa kita lakukan dari hal yang sederhana seperti ini. Rasanya kalau anggaran untuk membangun PLTS seperti ini untuk ukuran CSR Bukit Asam nggak terlalu besar lah Pak. Tapi manfaatnya sangat luar biasa bagi kesejahteraan petani dan bagi ekonomi Provinsi Lampung pada umumnya. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, bangunan pompa irigasi berbasis pembangkit listrik tenaga surya secara resmi saya nyatakan mulai beroperasi. Di Kabupaten Pringsewu, Bumi Dijama Secancanan, serta terima kasih kepada Bapak Direktur Buah dan Hortikultura, serta Ketua Kelompok Tanaman Buah sepanjang tahun dan semusim, dan juga para narasumber dan sumber yang hadir pada siang hari ini. Semoga kunjungan dan pendampingan serta pembinaan yang Bapak Ibu dan DPP ASPAI Kabupaten Pringsewu berikan kepada para petani akan dapat menjadikan para petani dan pelaku usaha anggur di Kabupaten Pringsewu dapat meningkatkan kapabilitas dan keterampilannya sehingga mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk anggur yang berkualitas dan memiliki daya saing tinggi di pasar lokal maupun nasional. Dan semoga ini akan dicatat sebagai amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon kepada Ketua DPP ASPAI dan segenap jajaran, saya terima kasih banyak. Saya tahu perjuangannya sampai dengan hari ini kan buah dari puluhan tahun, gitu kan. Saya hanya menegaskan hari ini. Dan sejarah dari pemimpin-pemimpin saya sebelumnya, ini sudah membangun ini. Mudah-mudahan ke depan menjadi legasi dan untuk dilanjutkan oleh pemimpin selanjutnya. Tapi DPP ASPAI menjadi kerangkanya, menjadi motor penggeraknya. Dan ini menjadi mitra utama dari pemerintah Kabupaten Pringsewu. Sehingga ketika bekerjasama dengan desa-desa, desa wajib
kolaborasi, sinergi dengan aspal, gitu ya Pak Sistemnya. Sehingga nggak salah di tanggulnya, jangan salah treatment terhadap tanggulnya. Tentu kita berharap di masa bakti beliau nanti sampai Februari ya Pak Bupati, ini ada legacy. Nah tadi sudah diumumkan legacy yang akan ditinggalkan oleh Bupati Pringsewu sebagai Kabupaten Anggur pertama di Indonesia. that you don't find, 'cause you got me. I don't wanna break your little bubble, but you gotta wake up to reality. 'Cause I can see in your eyes, your head is full of dreams. Tears are a proof of faith. Insya Allah ini pemerintah hadir, pemerintah Kabupaten Pringsewu hadir, ada camatnya, ada Ustikanya juga hadir di sini. Kita semua bersama-sama Bapak Ibu semua. Pastikan kami menjaga pasokan pangan bagi masyarakat Kabupaten Pringsewu. You don't have to be scared.